walaupun yang salah si cewek dan si ceweknya nggak mau ngalah, lu pengen itu selesai. Iya. Dengan cara Apapun. lu mengalah dan minta maaf. Bisa. Parah. Halo, selamat datang di Ngode Malam. Dan di segmennya sebuah cerita ini kita bakalan ngobrolin soal cerita yang mungkin juga pernah kalian dengar, oke? Dan yang pasti di Ngode Malam ini tentunya di segmen sebuah cerita kita bakalan seru-seruan sama narasumber kita nanti. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan oke, di sini pastinya gue nggak sendirian. Tadi gue juga udah bilang bahwa gue nanti bakalan ngobrol sama salah satu narasumber gue. Dan kali ini, malam ini gue ditemani sama temen gue yang udah gue kenal tapi mungkin lu belum kenal. So check this out. This is Stylo. Wih, itu nama gamenya. Hai, Nama aslinya? my name is Tylo. My name is Stylo. Oke. Nama Halo. aslinya siapa? Nama saya Jan Malik. Ya, Udah basi. Udah basi. Oke, kenalin nama saya Vindi Andika Perdana. Sering dipanggil Tolol. Sorry. Itu kayaknya Dias doang ya. Oh, bukan ya. Oke, Vindi, apa kabar? Oke, baik. Kita social dulu. distancing ya. Iya, oke. Ini basa-basi aja ya. Ya, ada apa nih, Dis? Gue nanya lagi nih sama lo. Gila, Oke. Vindi sekarang sibuknya apa? Biar kayak orang-orang. Oh gitu. Nah, Vindi sekarang sibuknya apa, Vin? Saya lebih ke menyibukkan diri sendiri sih. Menyibukkan diri sendiri. Lebih tepatnya ya oke lah. Saya sibuk ya editing. Oh, Editing, videografi, Terus? main game. Main game terus. Bucin, masih bucin. Fuck about love. Fuck about love. Wow, ada apa ini tuh? Kenapa Vindi bilang fuck about love? Nah, ini mah lebih ke kayaknya- refleks. Ini kayak itu justru yang refleks itu biasanya itu langsung dari hati. Oh. Gitu kayaknya Berat. lagunya. Siapa? Kahitna. Club Ektis, salah anjir. ya. Club Ektis ya. Anjing diragukan gue jadi Kau sebagai menjadi penyiar apa ini? penyiar abal-abal. Oke, Vin, Yup. ngomongin lu udah masuk di kontennya sebuah cerita Ya, di oke. Ngode Malam ini. Ya, udah malam. Lu mau banyak-banyakan serah deh. Oke. Yang pasti di sebuah cerita ini bakalan sedikit beda. Oke. Karena ya mungkin di sini kita bakalan lebih ngobrolin soal percintaan. Kita bakal ngorek soal kehidupan, soal pengalaman, apapun yang mungkin juga pernah lu dengar. Dan di sana juga buat teman-teman yang juga ngerasa gue punya cerita nih. Gue pengen cerita nih, pengen share juga nih ke Ngode Malam. Pengen coba diangkat ceritanya gitu. dan dilihat dari sudut pandang gue dan narasumber gue nanti Oke. siapa, ceritanya bakal seperti apa. Oh, jadi gue gak bakal netep nih, Dis. Maybe yes, maybe Tergantung. no. Oke, nama saya Tergantung Vindi, situasi. saya host magang di sini. Oke. Nah, jadi nanti di sini kita bakalan ngebahas blow up Oke. cerita tersebut Ya, oke. dan kita bakal bahas dari dua sudut pandang antar gue dan narasumber. And well, jadi buat lu semua yang pengen bagi cerita lu bisa langsung share di Instagramnya kita di Ngode Malam. Ngode malam. Nah, lu tahu banget ya Pak. Iya, saya Vindi ngikutin banget lah. Wow, udah subscribe. Ya, udah Oke, subscribe, thank you. like, comment, share, aktifkan notifikasi sama ngeditnya juga. Oke, parah. Ya, nah nanti yang lu mau share cerita lu bisa langsung kirim ke Iya, DM-nya kita sini. Ngode Malam. Terus lu bisa juga kirim lewat emailnya kita di mana? @ngodemalam@gmail.com. Oke, atau enggak lu bisa langsung DM gue langsung di @diaskantona atau bahkan juga lu mau kenal sama dia lebih lanjut langsung Instagramnya. Vindi Perdana. Oke. Ya, Di gimana? sebuah cerita ini kan biasanya pasti akan selalu ada cerita yang diangkat. Iya, pasti. Ya, pastinya. Dan kali ini di pembahasan kali ini kita bakalan sedikit ngebahas soal Rokok bang. Ya Allah. Ini gak sponsor ya? Oke, gue juga sambil ngerokok lah ya, biar lebih enak juga. Biar lebih santuy karena di sini temanya ngobrol santuy, guys. Ngobrol ya. santuy, matiin lampu. Udah malam banget tuh. Tuh kan? Oke, Vin. Lu percaya gak sih sama yang namanya LDR? Percaya. Saya adalah hashtag tim percaya LDR. Oke, berarti lu adalah tipikal orang yang juga punya komitmen kuat dong. Betul. Kalau lu percaya sama LDR, kenapa lu percaya? Karena LDR itu ya balik lagi, LDR itu hanya sebuah komitmen, men. Bukan cuma LDR sih. Satu hubungan lah ya. Iyalah, hubungan itu identik. Hubungan itu sama dengan komitmen. Kalau lu nggak bisa ngejaga komitmen, berarti lu nggak usah berhubungan sama
lawan jenis lah bisa dibilang. Atau sama teman juga bisa berkomitmen lah ya. Cuman kan di sesi ini LDR udah pasti sama pasangan dong. Iyalah. Sama enggak sama nyokap juga gue LDR. Bisa. Ya mama love you. Gue dibilang percaya sama LDR percaya karena ya cuma jarak doang sih bro. Oke. Sekarang teknologi udah canggih. Lu bisa tatap muka, bisa video call, bisa video call, lu tetap bisa ngabarin lewat bisa ngobrol chat juga. lah istilahnya ya, bisa ngobrol dimanapun kalian berada gitu kan. Tapi nggak bisa setiap waktu lah. Ya emang kalau kita nggak LDR, lu bisa berhubungan setiap waktu gitu. Oh iya. Tapi ini ngomongin soal LDR nih, kan tadi gue bilang ini ada. Bentar ini kemana apinya? Ya Allah, identik ya pasti ya. Karena cowok lucu itu menurut Vindi, gue kalau bisa diulang ya hidup ya, gue lebih milih ganteng daripada humoris. Radit banget. Iya, prinsip Radit tuh kena banget sama gue men. Kurang lebih lu mengiyakan statement itu ya? Enggak begitu sih. Oh, cuman karena kebanyakan dari teman-teman gue bilang, Vin, mana jangan terlalu lucu lah. Ntar ketika mana ketemu sama cewek, dia cuma lihat sisi lucunya doang gitu. Dan kaget lihat sisi serius lu. Ya. Parah. Balik ke tema Vin. Ini ngobrolin soal LDR. Singkatannya adalah long distance relationship. Oke. Relationship ya akhirnya ya. Kenapa lu bilang gitu? Katanya bukan long distance relationship. Oke. Long itu panjang, distance itu jarak. Relation itu relasi, ship itu ship. Jadi jarak yang relasi jauh yang relasi jarak yang jauh ship. Ship. Wow. Ya gitulah. Oke. Bangsat ya. Gue tanya balik, lu percaya LDR? Enggak. Kenapa? Karena menurut gue jarak yang jauh itu akan lebih banyak memungkinkan kita untuk menggagalkan komitmen kita sendiri. Oke, lu percaya jodoh di tangan Tuhan? Percaya. Jodoh itu tangan sendiri men? Enggak di tangan Tuhan menurut gue mah. Terus ngapain lu pilih-pilih pacar? Ya karena gue pengen menikmati hidup gue dengan orang-orang yang menurut gue itu menarik. Gue pengen tahu. Karena gini loh, pandangan lu soal LDR. Sebenarnya lebih ke pribadi sih ya. Oke, berarti lu sekarang lagi jalanin LDR? Enggak. Maksudnya gue lebih ngejelasin soal pribadi gue dulu. Oke, siap. Di sebuah hubungan gitu, gue tipikal orang yang gue emang benar-benar orang yang butuh komunikasi untuk pasangan ya. Walaupun sedikit pun kayak ya, let's say lah, sayang aku mau napas ya misalnya. Yang penting aku ada kabar. Oke, gue tahu nih dia gini ya udah gitu. Sama juga kan kayak LDR. LDR itu kan yang lebih dipentingin kan kayak komunikasi ya. Communication. Oke. Dan di balik itu gue tipikal orang yang emang gue orang yang gimana ya? Kenapa gue bilang gue percaya LDR? Karena gue orangnya ya gue lebih menunjukkan kayak gini loh. Ih anjing. Kalau lu pengen bikin orang percaya, oke, lu harus misalkan kayak gini. Lu pengen bikin pasangan lu percaya, berarti lu harus nunjukin sikap yang bikin si pasangan lu percaya. Paham sampai situ? Paham. Nah, gue tipikal orang yang nunjukin apapun yang gue lakuin yang bikin dia percaya gitu. Paham gak sih? Oke, kurang lebihnya mungkin kayak gini deh. Lu gak mau cewek lu selingkuh, balik lagi ke diri lu sendiri, berarti lu jangan selingkuh. Lu pengen cewek lu ngasih kabar, berarti lu ngasih kabar dulu. Berarti lu juga harus ngasih kabar ke dia. Iya. Tapi apa kabarnya kalau misalnya lu udah melakukan hal itu dan si cewek gak ngelakuin hal itu? Ya gue sedih. Berarti lu gak percaya dong? Tapi percaya. Karena gimana ya? Ya gue percaya sama diri gue sendiri sih. Oke. Jadi kayak whatever what you do lah gitu ya. What you see is what you get. Ya kan? Itu prinsip loh. Apa yang kamu lihat itu apa yang kamu dapat. Jadi gue lebih nunjukin ke si pasangan. Kayak gue serius sama lu, gue nggak ngelakuin apa-apa nih. Buktinya gue ngasih kabar. Gue buktinya nggak berbuat hal yang aneh-aneh di sini. Gue juga berharap lu seperti itu, gitu nggak sih? Iya. Hah? Walaupun di sisi lain si pasangannya tidak melakukan itu ya.
Ngerti gak? Ngerti. Ya gue gak masalah. Gak masalah. Gue Walaupun tipikal lagi sih. misal gini, ketika lu udah melakukan hal yang terbaik dalam hidup lu untuk membuat si cewek itu percaya bahwa lu akan baik-baik saja di sini. Oke. Tapi si cewek nggak melakukan hal yang sama. Bahkan jadi bikin gue, ini ada apa sih gitu. Nah, kayak gitu kan. Sebenarnya kepikiran, cuman balik lagi. Ya guanya kayak gini. Kalau dianya kayak gitu berarti dianya yang belum siap. Oke. Makanya gue bilang gue percaya LDR karena gue udah siap. Oke, berarti di sini percaya LDR itu bukan berarti lu akan sukses untuk menjalani LDR itu, tapi pribadi gue udah siap banget. Ya maksudnya mau hubungan itu LDR atau enggak, gue siap sih. Karena bisa dibilang ditarik mundur ke belakang, kalau kisah-kisah cinta gue tuh ya dadas, tragis Ben. Ya mungkin karena pribadi gue yang kayak gini gitu. Oke. Paham gak sih? Paham. Banyak teman-teman gue yang bilang, Pin mana terlalu baik sama cewek, jadi mana ditai-tai sama cewek gitu. Ya udah. Paham gak sih? Kadang kan ada teman-teman gue yang bilang, Pin mana nggak boleh kayak gitu loh. Ya. Mana dicalutak stick awewe gitu lah bahasa Sundanya ya. Gue nangkep, oke, gue nggak bisa kayak gitu. Cuman ketika gue menjalani hubungan lagi, ya itu yang selalu gue berikan gitu. Lu akan totalitas dalam hubungan lu karena gini loh, gue treat ceweknya seperti itu terus gitu. Ketika gue sayang sama seseorang, gue bakal sepenuhnya sayang sama orang itu. Apapun. Dan dibaliknya ketika si pasangan gue melakukan ya, you treat me like I'm nothing, you treat me like I'm trash gitu ya. Oke. I don't care man. Ya walaupun kepikiran ya, but ya udah, mungkin dia gak mau karena bisa dibilang gue orangnya insecure man. Kekinian banget insecurity gitu kan. Okay. Jadi ini itu adalah di dalam, security itu adalah penjaga gitu. Gue ngejaga di dalam. Oh gitu. Tepuk tangan guys. Gue orangnya minderan men. Sebenarnya gue orangnya minderan. Jadi ketika ada satu perubahan yang bahkan kayak, lu seneng gak sih ketika pasangan lu nyeritain soal mantan? It's okay. Gue gak. Why? Kayak lu ngebandingin gue sama dia loh. Oke. Menurut gue sih gak kayak gitu ya. Kalau gue ngertiinnya kayak gitu. Kalau menurut gue mungkin ketika pasangan gue menceritakan mantan gue, dia sedang menceritakan kehidupan dia di masa lalu. Dia sedang berbagi apa yang pernah dia jalanin di masa lalu dan harapannya nih lu jangan kayak gini. Mantan gue tuh kayak gini dan gue nggak suka dia kayak gitu. Harapan gue, lu nggak kayak gini. Nih mantan gue tuh melakukan hal seperti ini. Nah kalau gue lebih nangkep sudut pandangnya berbeda men. Gimana? Gue lebih nangkep sudut pandang kepribadiannya banget. Gue bandingin sama gue langsung gitu. Paham gak sih? Ketika si cewek ngajak alurnya ke sini nih, ke A misalnya, ya kayak tadi lu maksud kayak gitu. Tapi gue ngambil maksudnya lain. Oke, gue bedanya di sini. Oke, gue beda. Ketika gue misalnya ngerasa anjir gue beda banget. Tingkat ketidakpercayaan dirinya tuh hilang. Walaupun tak terlihat gitu ya. Hilang atau bertambah? Gue semakin tinggi. Oke. Jadi tidak percaya diri tinggi. Intinya gue orangnya gak percaya diri. Gue orangnya minderan kalau soal sama pasangan lah ya. Oke. Jadi ketika mantan cewek lu ngomongin mantannya apapun sih sebenarnya. Apapun itu hal yang membandingkan lu dengan objek lain. Apapun gitu. Lu akan merasa gue agak minder deh. Oh gitu. Balik lagi ke LDR. Tadi lu bilang gue sangat siap orangnya. Yeah. Walaupun si ceweknya gak ngelakuin hal yang sama seperti apa yang lo lakuin. Oke. Berarti lu juga sangat siap dengan kemungkinan terburuk dari LDR itu. Karena sebenarnya ketika gue udah mulai jatuh cinta, gue udah siap sakit hati. Udah siap sakit hati. Dampak dari apa yang lu lakuin? Maksudnya? Dampaknya banyak. Ketika lu dampaknya banyak ketika gue galau ya. Oke. Ya maksudnya gue ngerasa anjir ini kok beda gitu. Kerjaan, lingkungan sekitar, semua orang pada tahu wah Spindi kenaon ya gitu. Wah Harim ya. Ngebelerang, tapi enggak lama lah. Enggak lama. Kenapa lu membuat
atau enggak membangun kepribadian yang seperti itu. Padahal Gak tahu bawaan orok lah. tapi lu tahu itu adalah hal yang kurang baik untuk Tahu. Kenapa ketika lu Kayak tahu, lu pernah gak sih ngelakuin hal yang lu nggak sadarin tapi lu lakuin? pernah? Iya, itu gue kayak gitu. Jadi kayak gue ngelakuin itu kayak gue nggak sadar, ya udah, gue mengalir aja ngelakuin kayak gitu. Ketika ada teman gue negur, Pin lu jangan kayak ini, baru tahu, oh iya gue ternyata ngelakuin ini ya. Tapi diulang lagi. Makanya kayak itu, gue nge-treat si pasangan gue emang kayak gitu. Paham gak sih? Paham. Tapi jujur Vin, kalau Gue jujur sih dari tadi, lu baru jujur sekarang ya. Ya enggak juga, maksudnya gue mau nanya serius Oke, jujur sorry. gitu. Ini kan kalau nyangkutin sama cerita yang tadi gue bilang, setelah menjalani hubungan LDR itu, notabene banyak banget orang yang akhirnya nggak percaya dengan hubungan jarak jauh. Ya. Karena ya kasusnya akan seperti itu. Ya, kebanyakan bakal kayak gitu. Ya kebanyakan ya akan seperti itu, walaupun nggak semua alur ceritanya itu sama. Gue juga udah pernah ngalamin kayak gitu. Nah, menurut lu wajar nggak sih gua sebagai tim yang tidak percaya LDR bilang kalau misalnya ke lu udah ngejalanin LDR dan ternyata gagal. Ceritanya sama, kejadian kandasnya juga sama. Oke, makasih. Wajar nggak kalau misalnya gue bilang lu nggak belajar dari pengalaman? Wajar. Dan kenapa sih lu bisa sangat sampai sekarang berarti ya lu masih meyakini bahwa lu tuh tipikal orang yang gini loh, gue tipikal orang yang percaya LDR, gue percaya cinta, gue percaya kepercayaan, gue percaya komitmen. Tapi sering terjadinya ya ketika gue percaya apa yang gue percayakan itu, si pasangannya kadang ya sebaliknya gitu. Agak sulit sih ya. Gimana coba? Ya. Ini sebenarnya bisa dibilang orang harusnya gini loh, ketika lu ngeliat temen lu pacaran misalnya, pasti lu bilang, wah lu bucin, lu bucin. Gue ngeliat orang-orang, lu belum pernah sebucin gue, men. Kayak gitu. Nah, harusnya pasangan lu sekarang tuh beruntung dapetin lu. Nggak tahu ya. Harusnya, karena bisa dibilang lu masuk ke kategori orang yang benar-benar berusaha memberikan yang terbaik dari lu untuk si pasangan lu. Ya, tapi kalau misal nih ya, gue puterin ceritanya sebagai sosok si cewek, lu dapetin cewek yang ceweknya tuh tipikal cewek yang sebenarnya risih dengan apa yang lu lakuin. Misal gue sering ngabarin nih gitu. Lu terlalu sering ngabarin, lu terlalu sering video callan karena jaraknya jauh nih. Apapun yang lu lakukan adalah gimana pun caranya untuk membikin si cewek itu percaya dengan apa yang lu omongin. Misalnya gue lagi di sini nih, pap. Gue lagi di sini nih sama si ini, video call. Ada waktu luang sedikit, video call. Ada waktu luang sedikit, chatan terus. Apa itu gak ngebosenin, men? Buat gue enggak sih. Buat lu enggak. Tapi lu pernah kepikiran gak sih, si cewek ini kayaknya bosen gak ya kalau gue kayak gini terus? Pernah. Hah? Pernah. Dan kenapa lu lakuin terus? Balik lagi. Let's say gini, apa yang lu lakuin terus menerus akan menjadi biasa aja dan akan bikin si cewek ngerasa bahwa kok hubungannya gini ya, datar banget. Gitu. Kok gak ada spesialnya banget. Padahal ketika lu awal PDKT-an di video call sama lu, si cewek ngerasa anjir gue ngerasa dianggap bener-bener ada gitu sama lu. Wah, Vindi sedikit-sedikit nge-video call, seneng. Lama-kelamaan kan itu jadi biasa aja. Nah, karena kan ya dari kata-kata lu tadi kan kata hal yang sering dilakukan jadi biasa aja. Kok gak ada tantangannya gitu ya. Karena gue tipikal orang yang ketika berpasangan gue menghindari konflik. Karena buat gue ketika ada konflik bisa ujung-ujungnya putus gitu kan. Gue prinsipnya kayak gitu sih. Iya. Bisa jadi setiap ada konflik kemungkinan untuk putusnya ada. Ya. Tapi konflik itu adalah suatu hal yang dibutuhkan juga dalam suatu hubungan. Menurut gue gitu. Gue lebih milih gue menjauhi konflik sih. Jadi kayak ya udah biasa yang gue alamin gitu, si pasangan gue yang marah ke gue yang jarang-jarang marah gitu. Kalau pasangan lu marah ke lu yang minta maaf. Bangke gak sih? Bangke. Ketika pasangan lu marah. Oke, gue pengen tanya kondisinya kalau misalnya kayak gue mau the jong, men. Gini Vin. Nih, ini menarik nih. Lu punya karakter yang gue bilang
cukup unik. Makanya gue sering kesal ketika gue dengar kata-kata cewek semua cowok sama aja. Gue di situ nggak terima kata-kata Gue itu. juga nggak terima lah. Gue juga nggak mau disamain dengan cowok-cowok di luar sana yang menurut gue nggak gue banget gitu. Ya. Karena ya kalau lu nyamain gue, kalau lu bilang semua cowok sama aja, berarti kakek nenek lu sama dengan dengan cowok-cowok lainnya. Cowok-cowok lainnya kan nggak akan Iya nggak kan akan gue ketika terima kan. semua kalau gue ngerasa ketika cewek bilang semua cowok sama aja, jadi gue mikir Lu bilang mirip Zayn Malik, lu belum kenal sama gue men gitu. Di balik sisi periangnya si bangsat Pindi ini, dia ternyata lu dadas. tipikal cowok yang bangsat cintanya lo gitu. Boleh ngerokok lagi mas? Boleh. Circle-nya jalan. Gue yakin tuh cewek bosen. Karena pada dasarnya lu lebih suka mengejar atau dikejar.